Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Hafiz dengan NPM 101212800. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT Gudang Garam dan PT HM Sampurna. Profil yang pertama ada profilnya. PT Gudang Garam merupakan produsen rokok kretek terbuka yang menyatakan diri identik dengan Indonesia sebagai salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Gudang Garam didirikan di Kediri pada tahun 1958 oleh Surya Wono Wijojo. Berkualitas yang Gudang Garam terkenal karena berbagai produk tembakau berkualitas yang diproduksi dengan standar tinggi dan inovasi yang konsisten. Adapun produk unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan diantaranya rokok kretek, sigaret putih, dan produk tembakau lainnya. Yang kedua ada profil dari PT HM Sampurna. PT HM Sampurna merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan investasi yang didirikan pada tahun 1913. Perusahaan ini dikategorikan sebagai pelopor sigaret kretek mesin kadar rendah atau SKM-LT yang memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989 dan sejumlah merek rokok kretek diantaranya di Samsu, Magnum, Marlboro Filter Black, dan Sampurna Kretek. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT Gudang Garam dan PT HM Sampurna periode 2021 sampai 2022. Yang pertama ada liquidity ratio. Liquidity ratio terdiri dari 3 bagian. Yang pertama current ratio. Rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas. Yang kedua ada quick ratio. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan harta lancar yang kurang liquid. Yang ketiga ada cash ratio. Mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk melunasi hutangnya atau liabilitas dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Nah ini data dari Bursa Efek Indonesia mengenai PT Gudang Garam dan PT HM Sampurna. Di sini bisa dilihat yang pertama current ratio aktiva lancar dari 2021 yaitu 59,312.578 rupiah. Dan dari 2022 ada 55.445.127 rupiah. Utang lancarnya 2021 28.369.283 29 dan 2022 29.125.010 rupiah. Dan yang hasil rasio dari current ratio tersebut yaitu 2,090236 dan yang 2022 1,90394694. Yang B ada quick ratio. Quick ratio aktiva lancar kurang persediaan dari 2021 yaitu 11.856.353 rupiah. Dari 2022 7.805.242 rupiah. Utang lancarnya 28.369.283 rupiah. Yang 2022 29.125.010 rupiah. Yang hasil rasionya adalah dari 2021 yaitu 0,417929244 dan yang 2022 0,267999105. Cash ratio kas dan setara kas dari 2021 4.169.740 rupiah dan yang 2022 4.407.33 rupiah. Utang lancarnya dari 2021 28.369.283 rupiah dan 2022 29.125.010 rupiah. Yang hasil rasionya adalah 0,146980803 dan 2022 0,153
1314.386. Itu dari PT Gudang Garam. Selanjutnya ada PT HM Sampurna. Dari 2021 aktiva lancarnya 41.323.105 rupiah. 2022 41.362.998 rupiah. Dan utang lancarnya 2021 21.964.259 rupiah. Yang 2022 24.545.594 rupiah. Yang hasil rasionya adalah 1,881379426. Dan yang 2022 1,6851499604. Yang kedua ada quick ratio dari PT HM Sampurna. Aktiva lancar kurang persediaan dari 2021 yaitu 22.814.752 rupiah. Dan 2022 23.541.358 rupiah. Utang lancarnya 21.964.259 rupiah. Yang 2022 24.545.594 rupiah. Yang hasil rasionya adalah 1,03872168. Dan 2022 0,959086914. Yang ketiga ada cash ratio dari PT HM Sampurna. Kas dan setara kasnya 2021 17.843.656 rupiah. Dan 2022 3.282.118 rupiah. Utang lancarnya 21.964.259 rupiah. Dan 2022 nya 24.594.594 rupiah. Yang hasil rasionya adalah 0,812395082. Dan 2022 0,133715159. Disimpulkan, maka rasio yang lebih baik adalah PT Gudang Garam pada periode tahun 2021 karena rasionya lebih besar, kecuali cash ratio pada periode 2022 pada PT Gudang Garam dikarenakan lebih besar rasionya. Yang kedua ada activity ratio. Yang pertama ada total asset turnover, yang artinya mengukur efisiensi penggunaan aktivitas secara keseluruhan untuk menciptakan penjualan. Yang kedua receivable turnover, mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik pengelolaannya. Yang ketiga ada day sales in receivable, menunjukkan dalam beberapa hari rata-rata piutang dapat tertagih. Yang keempat ada inventory turnover, mengukur berapa kali dana yang ditanam dan dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Yang kelima ada fixed asset turnover, mengukur seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitas tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. Nah, ini ada analisis rasio dari PT Gudang Garam dan PT HM Sampurna. Saya simpulkan langsung aja karena HP saya tidak terlalu cukup untuk membuat video terlalu lama. Yang pertama ada total aset turnovernya, maka rasio yang lebih baik adalah PT HM Sampurna pada periode tahun 2022 karena rasionya lebih besar. Yang kedua ada receivable turnover, maka rasio yang lebih baik adalah PT Gudang Garam pada periode tahun 2022 karena rasionya lebih besar. Yang ketiga ada day sales in receivable, maka rasio yang lebih baik adalah PT Gudang Garam juga dan pada tahun 2022 juga karena rasionya lebih kecil. Yang keempat ada inventory turnover. Rasio yang lebih baik adalah PT HM Sampurna pada tahun 2022 karena rasionya lebih besar. Yang kelima ada fixed asset turnover, maka rasio yang lebih baik adalah PT HM Sampurna pada periode tahun 2022 karena rasionya lebih besar. Selanjutnya ada solvency ratio. Yang pertama
debitur rasio yang artinya mengukur persentase total dana yang dibiayai oleh utang. Yang kedua ada debitur to ekuitas rasio, mengukur utang dengan ekuitas bagi bank semakin tinggi rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Yang ketiga ada time interest earned atau yang artinya mengukur kemampuan membayar bunga utang melalui laba operasi. Dan ini juga ada perbandingannya, bisa dilihat. Dan saya sudah simpulkan rasio yang lebih baik pada debitur rasio dan debitur to equity ratio adalah PT Gudang Garam pada periode tahun 2021 karena rasionya lebih kecil. Dan poin ketiga yang time interest earned pada periode 21 pada 2021 itu juga baik karena rasionya lebih besar daripada tahun 2022. Selanjutnya ada profitability ratio. Yang pertama ada margin laba kotor, yang artinya mengukur besar laba kotor yang dihasilkan dibanding total nilai penjualan bersih. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kenaikan HPP. Yang kedua adalah margin laba bersih atau yang artinya mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga ada margin laba operasi, yang artinya mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari penjualan tunai. Yang keempat ada return on asset atau yang artinya mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Yang terakhir ada return to equity, yang artinya menunjukkan efisiensi modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Dan di sini saya juga ngasih perbandingan antara PT Gudang Garam dan PT HM Sampurna, dan saya sudah simpulkan rasio yang lebih baik adalah PT HM Sampurna dengan dilihat dari GPM, NPM, dan OPM pada periode tahun 2022. Nah, return on asset sama return on equity itu rasionya lebih baik di tahun 2021 karena rasionya lebih besar daripada tahun 2022. Di sini kesimpulannya, dengan menganalisis rasio keuangan PT Gudang Garam dan PT HM Sampurna, kita dapat melihat kemampuan perusahaan mana yang dapat menghasilkan laba begitu banyak, meminimalisir utang, dan mengoptimalkan sumber dayanya dengan baik. Maka rasio keuangan yang sehat pada periode tahun 2021 yaitu PT Gudang Garam, sedangkan pada periode tahun 2022 ialah PT HM Sampurna. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.